Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Kadapi Nasution SPD. Saya mengajar di Min 2 Mandailing Natal. Yang saya ajarkan adalah matematika. Sekaligus saya juga mahasiswa PPKI dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, program studi guru kelas MI LPTK UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, dengan nomor induk mahasiswa 2324023008. Saya akan melakukan uji kinerja. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Ketua, ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 1. Apa keterangannya? Izin. Oh, sakit. Sakit. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan Ketua, tunjuk doanya. Mulai. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, silakan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional ya. Nyanyikan dengan semangat. Perhatikan ya ke slide proyektor. Pertanyaan Miwanti, manakah yang lebih besar antara 3/2/3 dan 3/1/4? Mana yang lebih besar? 3/2/3. Ya. Ya, untuk pecahan campuran, jika bilangan bulatnya sama, yang kita perhatikan adalah bilang pecahan biasa. Ya, 2/3 dengan 1/4 lebih besar 2/3. Iya, bagus sekali. Pertanyaan yang kedua. Urutan dari yang terbesar, pecahan 2/3, 3/2/3, 2/3/4. Mana yang besar ini? Pertama. Ya, terus 2/3. Terus 2/2/3. Iya. Untuk mengurutkan pecahan yang berbeda seperti ini, yang pertama kita perhatikan adalah bilangan ada 2, ada 3, ada 2. Nah, yang besarnya yang mana di? 3. Kemudian ada 2 bilangan pecahan lagi, pecahan campuran lagi, yaitu 2/3, 2/3/4. Sama. Berarti kita perhatikan adalah pecahan biasa. Iya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan, yaitu termasuk pecahan campuran. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajarnya tentang pecahan biasa. Kita membandingkan dan mengurutkan pecahan biasa itu dengan menggunakan gambar
kemudian menggunakan simbol. Jadi pecahan biasa, pecahan campuran itu saling berkaitan. Jadi tidak bisa kita pisahkan. Jadi pemahaman di pertemuan sebelumnya akan membantu kamu membangun konsep hari ini untuk mempelajari pecahan campuran itu. Kenapa kita mempelajari pecahan ini? Ya, karena dalam kehidupan kita ternyata pecahan ini banyak kita jumpai. Pecahan itu sebenarnya ada persen, ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, itu dia kan? Pecahan campuran, ada persen, ada desimal. Tapi fokusnya kita di sini tuh. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Ibu membeli di pasar, ibu membeli 3,5 kilogram beras, misalnya ya. Karena minyak goreng habis, ibu juga membelinya, yaitu 2,78 kilogram, misalnya, atau 2,1/4 lah, dia 2,1/4 kilogram. Ya. Tadi ayah berpesan di rumah agar dibeli daging. Itu dia, mau dibuat rendang. Jadi ibu membelinya 3,1/4 kilo. Ya, berasnya, kemudian minyak gorengnya karena mau nanti menggoreng ikan, kemudian untuk rendang daging. Nah, dari 3 pecahan campuran ini, yang mana kira-kira barang belanjaan ibu yang paling ringan? Ada beras, ada minyak goreng, kemudian ada daging. Minyak ya, iya. Nah, antara beras dan daging, mana kira-kira yang paling ringan? Daging ya, oke. Untuk memastikan jawaban kalian tadi, nanti kita akan mempelajari itu. Jadi tujuan kita belajar pada hari ini adalah kita akan mempelajari, membandingkan dan mengumpulkan pecahan itu dengan 3 cara. Pertama, mengubah bentuk pecahannya. Kemudian kedua, menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, menyamakan penyebutnya. Jadi ketiga ini akan kita pelajari. Oke. Jadi sebelum kita belajar, biar kalian fokus, mari kita dulu tepuk ya. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, artinya kalian sudah siap untuk belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Iya, harus siap. Harus semua? Nah, untuk ini ada teks di sini. Jadi Bapak minta tolong kepada Fitri untuk membacakan teksnya. Yohana seorang atlet lompat jauh. Yohana rajin berlatih terutama untuk mempersiapkan kejuaraan. Berikut ini hasil pengukuran 3 kali lompatannya. Lompatan pertama 2,3/4 meter, lompatan kedua 3,1/2 meter, dan lompatan ketiga 7/8 meter. Dapatkah kalian membantu Yohana mengurutkan hasil lompatannya dari jarak yang terjauh sampai terdekat? Lompatan mana yang paling panjang? Oke, terima kasih. Ada berapa pertanyaan di situ? Bagus, ada 2. Yang pertama kita disuruh apain? Intinya mengurutkannya, mulai dari terbesar sampai terkecil, terpanjang sampai terpendek. Jadi kita tulis dulu lompatan dia. Dia berarti Yohana ini adalah seorang atlet, gitu ya. Dulu. Lompatan pertamanya berapa? 2. Kedua? 3,2 meter. Yang ketiga? 7,8 meter. Ini pecahan apa namanya? Campuran. Ini pecahan? Biasa. Pecahan campuran, pecahan biasa.
Ada satu pilihan biasa, ada dua pecahan campuran. Oke, kalau pecahan campuran ini misalnya kita bandingkan mana yang besarnya. Tapi masalahnya ada pecahan biasa. Jadi harus kita ubah menjadi pecahan sama. Kalau berubah pecahan biasa menjadi pecahan biasa. Oke, Arum, silakan balik ke depan. Coba Arum ubah dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terus ada satu lagi 3, 1, 2. Anas, silakan. Iya, tepuk tangan untuk Anas. Ini tetap ya. Iya. 11/4. Malah sudah betul kan ini? Udah. Oke. Yaitu 2 kali 4 adalah tambah 3 seperempat. 11 adalah dan 4-nya jangan lupa. Sebelumnya kan sudah kita pelajari. Oke, yang kedua 7/2. Terus deh. Udah benar kan ini? Oke, bagus. Ya, jadi ada 11/4, 7/2, 7/8. Nah, kalau sudah seperti ini sudah sama, ada kemungkinan kita bisa mengurutkannya. Tapi bentuknya masih berbeda. Ada berbentuk 4, berbentuk 2, dan berbentuk 8. Jadi tadi ada 3 caranya mengubah bentuk pecahan, kemudian menggunakan garis bilangan, kemudian menyamakan penyebut, dan satu lagi membandingkan bilangan bulatnya. Nah, agar kita tahu nanti yang mana yang paling panjang, kita akan bekerja secara kelompok. Dan nanti kalian akan belajar secara kelompok, saling berbagi satu sama lain, ya, biar bisa kita memecahkan masalah siohana. Manakah yang paling panjang? Kita harus tahu yang mana yang pendek, yang kecilnya, yang mana yang besar. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Jadi sudah siap untuk menyelesaikan masalah siohana? Oke, bagus. Jadi selanjutnya kita membentuk kelompok. Silakan ke kelompok masing-masing. Pemahaman Anda lebih mantap lagi. Silakan perhatikan ke slide proyektor. Bapak akan menyampaikan materi pelajaran pada hari ini. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan berbentuk pecahan biasa. Pecahan campuran pada hasil lompatan Musa dalam cabang atletik dalam lomba antar pelajar tahun 2022 yaitu 3/2/5 meter dan 3/2/3 meter. Hasil lompatan Musa tersebut dapat berubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan langkah berikut. 3/2/5. 3 dikali 5 ditambah 2. 3 dikali 5 tambah 2 per 5. Jadi 3/2/5 sama dengan 17. Ini pecahan apa namanya? Ini pecahan? Ya, mantap. Yang kedua, ini lompatan pertama dia. Lompatan kedua dia 3/2/3. Itu pecahan campuran. Kita ubah jadi pecahan biasa. 3 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 11 per 3. Selain mengubah menjadi pecahan biasa, kita juga bisa menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangannya. Makin ke kanan posisi pecahan, nilainya makin besar. Ingat ya, makin ke kanan nilainya makin. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya yang lebih baik kita akan mengerjakan LKPD, ya. Ya, sekarang secara kelompok, ya. Ya, siapkan handphonenya, kita main quizzes.
kita akan mengerjakan LKPD. Petunjuknya sama dengan yang kemarin. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit saja. Setelah nanti itu kita akan berhenti lagi. Silakan kerjakan. Kerjasama ya, kerjasama. Jangan ada nilai yang beda-beda. Kalau bahannya belum paham, diajari. Bapak akan melakukan penilaian. Yang mana? Iya. Pada garis bilangan di atas di manakah 11/4 letaknya? Seperti tadi kan? Ya. Di sini. Ini 5. Iya, 11/4 di mana kan? 6, 7. Ini 7 itu 7. Udah dipanjangin terus ini Ini yang Ya, ya. berarti ini 5 loh. 5 ini kan. Ya, usaha gampangnya ya, tulisnya tapi nanti dia jadi ya. 5, 6, 7. Minta. Yang ini mana? Diisi. 1, iya udah yang itu aja. Berapa kira-kira di sini? Oh, nanti itu dari Pak. semuanya ke sini Iya, ini ada. Pak, ini kita usin, Pak. Ya. Ini Pak yang Mulai dari urutan yang terkecil, dari kecilnya duluan, baru urutan yang belakang. Iya, di kecilnya duluan. Bapak ini maksudnya kayak mana? Ya. Ini tadi juga, yang tadi itu. Iya. Hasil yang tadi aku sama. Nah, kalau dia yang di bawah, ini sudah dikali 2. Empat supaya jadi 8. Terus? Diisi sesuai membandingkan pembilangnya kan tadi yang pertama yang 4 itu berapa pembilangnya tadi 11/4 itu. Terus balik itu 11/4 jadi 22/8, baru yang 7/2 jadi gitu. Juga dia kan 2 kali 2 kan? Nah itu dipindahkan aja, dipindahkan lagi. Yang ini tadi yang mana? Ini jadinya ini baru yang itu. Nah, terus balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gerak Cepat akan membacakan hasil diskusi kami. Mengubah ke bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran pada lompatan Yohan yaitu 2, 3/4 dan 3, 1/2 dapat diubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan langkah berikut. 2, 3/4 sama dengan 2 kali 4 tambah 3/4. 11/4. 3, 1/2. 3 kali 2 tambah 1/2 sama dengan 7/2. Mengurut dengan posisi pecahan pada garis bilangan.
Makin ke kanan, posisi pecahan nilainya makin besar. Begitu juga sebaliknya, makin ke kiri, posisinya nilainya makin kecil. Perhatikan letak pecahan 11/4, 7/2, dan 7/8. Pada garis bilangan di atas, urutan yang paling besar adalah 7/2, 11/4, 7/8. Dengan demikian, urutan lompatan Yohana dari yang paling jauh adalah 1/2. B. Menyamakan penyebut. Hasil lompatan Yohana merupakan pecahan dan dengan penyebut yang berbeda-beda, yaitu 11/4, 7/2, 7/8. Bagaimana cara menyamakan penyebut tersebut? Penyelesaian. Mencari KPK dari 4, 2, dan 8. Pelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20. Pelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10. Pelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40. KPK dari 4, 2, dan 8 adalah 8. Jadi 11/4 sama dengan 11 kali 2 sama dengan 22. 4 kali 2 sama dengan 8. 7/2 sama dengan 7 kali 4, 28. 2 kali 4 sama dengan 8. 7/8 adalah 7 kali 1, 7. 8 kali 1, 8. 7/8. 2 3/4 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 3/4. Benar? Sama dengan 11/4. Benar atau salah? Benar. Ya. Kemudian 3 1/2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1. Benar? Benar. Baik. 3 dikali 2 tambah 1, 7/2. Benar atau salah? Benar. Iya, bagus. Oke, kita bisa masuk mesti menanggapi apa yang disampaikan si Anum ya. Iya, di bawahnya harus di bawahnya. Perhatikan letak pecahan 11/4, 7/2, dan 7/8. Benar atau salah yang disampaikan si Anum ini ya? Urutan terbesar adalah 7/2, 11/4, 7/8. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Oke. Itu dilihat dari garis bilangannya. Dengan demikian, urutan lompatan Yohana dari yang paling jauh adalah 3, 1/2. Dan yang paling jauh seharusnya berapa? 7/2, kemudian 11/4, terus atau 3, 1/2, 2, 3/4, 7/8. Berarti ada kurangnya ya. Oke, nggak apa-apa, itu udah bagus. Ya, terima kasih Rusi dan Anas. Oke. Jadi untuk menghentikan dan menurunkan pecahan campuran bisa menggunakan garis bilangan, bisa dengan cara mengubah pecahannya menjadi pecahan biasa. Dan yang terakhir membandingkan bilangan bulan. Iya. Jadi teknisnya sama. Dari mana yang kamu mudah pahami, itu yang kamu kerjakan. Oke, setiap kelompok silakan kumpulkan hasilnya ke depan. Oke, sekali lagi Bapak sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah untuk membandingkan dan menurunkan pecahan campuran ada 3 caranya. Yang pertama adalah yang kedua dengan cara, dan yang keempat menyamakan penyebut bilangan. Kalau dia garis bilangan makin ke kanan nilainya semakin besar, makin ke kanan. Kalau dia semakin ke kiri nilainya semakin Bagaimana anak-anak semua? Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang sudah kita kerjakan? Nah, iya. Apakah kalian bersemangat? Iya. Nanti yang dapat nilai terbaik akan mendapat
hadiah dari Bapak. Terakhir di sini ada ujian sumatif. Setelah ini nanti pelajaran kita akan selesai, ya. Kerjakan dengan sendiri-sendiri. Bisa memiliki 38 jam. Ya, silakan. 10 menit. Ya, boleh dibulatkan, boleh disilakan. Ada pilihan ganda, ada esai. Ini berdasarkan ini. Bapak, ini foto yang paling Iya. bulan. Bulan. Makin kita anak semakin besar. Karena ujiannya sudah selesai, berarti pembelajaran kita juga selesai untuk hari ini. Oke, kedua, silakan pimpin doanya. Doa dimulai.